Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Oke, di podcast episode pertama ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat banget dengan keseharian saya sebagai seorang dosen. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Erdin Sumardianto. Saya adalah dosen di salah satu kampus perguruan tinggi di Surabaya, kampus dakwah di Surabaya. Sebagai dosen tentu saja pasti banyak kesibukan untuk membimbing skripsi, gitu ya, membimbing mahasiswa untuk mengerjakan skripsi. Dan di sana saya merasa banyak banget kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa untuk mengerjakan skripsi. Skripsi sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, bikin kuliah nggak selesai-selesai dan seterusnya. Nah, di sisi lain banyak juga pasti pertanyaan di mahasiswa tentang apa sih sebenarnya pentingnya skripsi itu. Kenapa sih untuk bisa jadi seorang sarjana harus lulus skripsi, bisa mengerjakan skripsi, dan itu jadi sebagian syarat untuk bisa menjadi seorang sarjana. Padahal kalau kita cek, kalau kita ingat ya, misalnya atau teman-teman mungkin tanya gitu yang sudah kerja gitu ya, kira-kira waktu mereka ngelamar kerja sama HRD-nya ketika wawancara ditanyain gak sih misalnya skripsinya judulnya apa, neliti kualitatif apa kuantitatif, kesimpulannya apa, dulu nilainya skripsinya berapa gitu, A plus apa A, amin. Nggak pernah ada yang nanyain tentang skripsi di wawancara HRD. Tapi kenapa penting? Toh ketika kerja nggak kepake. Nah, ini yang akhirnya terkadang membuat mahasiswa malas gitu untuk mengerjakan skripsi dengan baik, karena toh seperti itu kondisinya. Nah, di episode pertama podcast ini saya ingin membahas tentang apa sih sebenarnya pentingnya skripsi itu, sesuatu yang mungkin tidak banyak dibahas oleh dosen-dosen Anda. Mungkin ketika pembimbingan skripsi hanya diberikan pemahaman bahwa ini penting, ayo kerjakan gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu. Oke ya. Jadi, apa sih pentingnya skripsi itu? Jawabannya penting, jelas tentu saja. Tapi kita perlu melihat skripsi dengan perspektif mindset yang berbeda. Kalau sebelumnya kita melihat skripsi sebagai sebuah kewajiban, sebagai sesuatu yang membebani. Nah, sekarang kita perlu ubah tuh, bahwa ternyata skripsi itu pada dasarnya adalah kesempatan, opportunity, peluang untuk kita berlatih sesuatu. Apa itu? Yang pertama, satu, skripsi adalah kesempatan kita untuk kebiasaan kita untuk memikir secara ilmiah. Wah, apa itu terlalu sulit? Gini deh, gampangnya adalah mikir yang dilandasi, yang landasannya adalah ilmu, yang landasannya adalah fakta, data, bukan klaim, bukan hoax, bukan katanya, ya, bukan ikut tren dan seterusnya, tapi berdasarkan fakta. Nah, ini yang di zaman sekarang apalagi ya, sulit sekali untuk kita bisa mendapatkan atau mempercayai informasi ketika kita hidup di era informasi. Dulu mungkin orang sulit dapat informasi, hari ini begitu melimpah luar biasa informasi yang bisa kita dapat di genggaman, modal jempol saja kita bisa dapat. Masalahnya adalah ketika sesuatu itu terlalu banyak, ya konsekuensi logisnya pasti terjadi. Kita nggak bisa pasti data yang masuk itu ada yang memang dibutuhkan, ada yang nggak dibutuhkan, ada yang emas
banyak sekali yang sampah. Itu ada yang memang itu fakta, banyak sekali yang opini hoax dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa punya kepekaan untuk bisa memilih yang benar? Nah, skripsi sebenarnya adalah salah satu latihannya. Kenapa? Karena ketika teman-teman ngerjain skripsi, nanti akan kerasa kok. Yang mungkin kita biasanya cuma nge-tweet, nyampein opini, dalam skripsi tidak bisa seperti itu. Kita misalnya dalam hal pemilihan masalah saja, kita harus benar-benar memastikan bahwa itu adalah masalah, bukan hanya sekedar masalah, tapi masalah yang layak. Bayangkan, masalah banyak. Orang mungkin tidak pernah nyari masalah banyak. Tapi ketika kita milih masalah saat ngerjain skripsi, pasti coba dirasain. Pasti sulit kita milih, karena kita nggak terbiasa untuk memilih dan memilah mana kira-kira masalah yang layak dipikirin, masalah yang tidak layak dipikirin nggak usah dipikirin, masalah yang tidak layak diteliti ya nggak usah diteliti. Nah, itu yang sulit. Belum lagi nanti ketika masalahnya sudah ketemu, kita cari rumusannya, angle apa yang akan kita gunakan untuk bisa mendekati atau memahami atau menjawab masalah itu. Kita di skripsi disebut sebagai rumusan masalah gitu ya. Gimana kita bisa bikin rumusan masalah yang tepat. Nanti kita bongkar variabel-variabel masalahnya. Dari situ kita nanti ketemu pendekatan kita, instrumen yang bisa kita pakai untuk mendekati itu. Nyari data, kita kumpulin data-data yang ada. Data-datanya pun gak sembarangan. Data-datanya harus kredibel, harus valid. Bahkan selevel Wikipedia saja itu tidak boleh, di beberapa kampus tidak diperbolehkan untuk menjadi sumber data. Wikipedia hanya bisa dipakai untuk penelusuran pertama. Nanti di situ ada sumbernya. Nah, sumbernya itu yang harus dicari. Jadi bukan bersumber dari Wikipedianya, tapi langsung dari sumber yang dikutip oleh Wikipedia itu. Misalnya begitu, apalagi blogspot misalnya, atau mungkin situs-situs opini misalnya yang itu tidak jelas dan seterusnya, itu hampir pasti akan ditolak. Pengalaman saya ngerjain tesis itu bahkan harus mereview puluhan jurnal ilmiah untuk bisa menemukan gitu ya, dan merasakan bagaimana sih sebenarnya karakteristik gitu ya untuk kita bisa menulis sebuah karya ilmiah gitu. Kumpulin data sebanyak itu dari buku, dari jurnal, dari mungkin penelitian selainnya dan seterusnya. Nggak bisa kita asal klaim gitu. Misalnya kita bilang perusahaan ini besar, nggak bisa. Kita harus tunjukin apa kira-kira data-data, fakta-fakta yang bisa menunjukkan itu. Progresinya misalnya dari mungkin tahun ke tahun, terus mungkin perubahan before after dan seterusnya, sehingga orang nggak perlu dikasih tahu kalau ini besar, mereka bisa menyimpulkan sendiri. Nah, ini yang sering saya jumpai ketika saya membimbing atau nguji skripsi. Sering sekali pengerjaan mahasiswa itu yang muncul adalah klaim atau kesimpulan tanpa data. Nah, ini kan repot nih. Nah, itu yang sebenarnya di era sekarang itu sebenarnya sangat dibutuhkan, bahwa opini boleh, tapi harus opini yang berbasis data, bukan asal jeplak, bukan asbun, bukan asal ngomong, bukan atas dasar kebencian dan seterusnya. Itu adalah yang pertama, perspektif kita untuk melatih kita berpikir secara ilmiah. Yang kedua, ketika teman-teman bikin skripsi biasanya ada batasan, paling tidak minimal 80 halaman kalau tidak salah untuk skripsi. Untuk tesis mungkin beda lagi dan seterusnya. Di dalam menulis skripsi kita akan sangat amat sekali belajar tentang bagaimana menulis secara terstruktur. Pernah nggak teman-teman mungkin baca artikel misalnya, atau bacaan apapun misalnya, atau mungkin bacaan tulisan teman kalian dan seterusnya, yang kalau kita pas baca, kita ulangi berkali-kali, kita tetap nggak bisa paham, bulet gitu ya, nggak jelas, dibaca berkali-kali juga sulit. Ini kalau saya sebagai dosen, mungkin teman-teman yang juga punya pengalaman sebagai dosen atau mungkin guru dan seterusnya pasti akan pernah gitu ya, ngoreksi jawaban mahasiswa panjang banget dibaca
sekali, 2 kali, 3 kali kok nggak paham-paham, yang bulat banget. Nah itulah ciri-ciri penulisan yang tidak terstruktur. Orang ketika baca, kita harus paham ya bahwa ragam lisan dan ragam tulisan kan beda ya. Kalau ragam lisan, ketika kita menjelaskan sesuatu, kita bisa memberikan banyak sekali atribut-atribut yang bisa bikin penjelasan kita jelas. Kita bisa pakai gestur, kita bisa pakai ekspresi, kita bisa pakai contoh, kita bisa pakai intonasi dan seterusnya. Kalau tulisan kan nggak ada intonasinya, nggak ada gesturnya. Maka ragam tulisan jelas memiliki kaidah-kaidahnya sendiri. Mungkin kaidah dalam mengutip, kaidah dalam ya sesimpel inilah kita bikin paragraf. Paragraf itu kan mungkin dulu waktu teman-teman masih ingat SD atau SMP atau SMA diajarin tentang paragraf deduktif, paragraf induktif dan seterusnya, atau logika ya, logika deduktif induktif. Kalau di paragraf juga begitu, sama aja. Paragraf deduktif berarti intinya begini, di paragraf itu kan mesti jelas ya, ada yang namanya pikiran pokok, ada yang namanya pikiran penjelas. Jadi ada gagasan intinya, ada penjelasannya supaya gagasan inti itu terpahami. Satu paragraf pasti mengandung satu gagasan inti dan penjelas-penjelasnya. Nah, seringkali itu yang tidak dipahami. Sehingga ketika orang membaca paragrafnya bingung. Ini apa sih? Mau ngomong apa sih sebenarnya? Nah, deduksi atau deduktif itu kan bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah paragraf dari realitas yang umum ke dalam fakta-fakta yang khusus, sehingga gagasan pokoknya ditaruh di awal, lalu penjelasannya ditaruh di belakangnya, bukti-buktinya, argumentasi dan seterusnya itu ditaruh di belakangnya. Ini paragraf deduktif khasnya gini nih. Kalau induktif sebaliknya, dia tunjukin fakta-faktanya khususnya dulu, fakta-fakta khususnya ditunjukin, lalu di ujung paragrafnya diberikan kesimpulan. Biasanya gampangannya kalau deduktif berarti dari umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum. Gampangannya begitu. Nah, di dalam skripsi pasti itu akan sangat penting. Bayangkan 80 halaman berpuluh-puluh beratus-ratus paragraf. Kalau itu tidak mampu, tidak bisa dipahami dengan mudah oleh dosen, senewan pasti dosen pembimbing pasti senewan, dosen penguji apalagi. Yang itu yang bisa jadi akan membuat skripsi kita sulit, atau mungkin teman-teman harus melatih untuk itu. Nanti ini akan sangat berguna di dunia kerja. Teman-teman bikin resume rapat misalnya gitu ya, bikin laporan LPJ, bikin proposal misalnya, bikin lamaran pekerjaan aja gampangannya, bikin esai tentang diri kalian ketika ngelamar kerjaan. Itu kalau tidak bisa menulis secara terstruktur, wah hampir pasti sulit. Nah, skripsi adalah latihannya, lahan latihannya. Dan karena lahan latihan, maka perspektifnya adalah perspektif belajar. Karena belajar berarti mengupgrade diri. Kalau salah diperbaiki, kalau salah nggak perlu stres, kalau salah diperbaiki, ditanyakan dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah skripsi adalah kesempatan kita untuk bisa berlatih berkomunikasi secara lisan, mempertahankan hasil penelitian kita, mempertahankan kesimpulan kita di hadapan para penguji. Dosen penguji itu kan sebenarnya bukan, seringkali ada persepsi yang negatif dosen penguji, wah sidang skripsi itu pembantaian dan seterusnya. Sebenarnya enggak gitu. Nanti akan saya bahas di mungkin episode tersendiri ya mengenai sidang skripsi dan seterusnya. Tapi intinya ketika teman-teman skripsi, apa sih yang teman-teman lakukan? Teman-teman kan berusaha untuk menjelaskan apa penelitian kalian, apa kesimpulannya, apa argumentasinya. Sesimpel itu. Dan ketika ditanya, pertanyaannya tentu saja untuk menguji kalian bisa nggak menjelaskan argumentasi dari kesimpulan kalian, menjelaskan metode yang kalian gunakan untuk meneliti, sehingga penguji bisa yakin bahwa oke, kalian sudah menguasai penelitian kalian. Jadi yang perlu teman-teman pahami di dalam sebuah sidang skripsi, teman-teman harus pegang betul mindset bahwa yang paling paham dengan penelitian itu bukan pengujinya, pasti penelitinya, sehingga teman-teman yang lebih paham. Nah, penguji
pasti akan nanya. Ya wajar, jawabnya dia begitu. Nanyanya adalah nanya penjelasan argumentasinya. Nah, teman-teman sebagai yang paham harusnya tidak perlu minder, tidak perlu takut. Harusnya teman-teman percaya diri untuk oke Pak, itu saya jelaskan ini di halaman segini. Oh, itu buktinya di halaman ini manuskrip, transkripnya seperti ini dan seterusnya. Nah, itu akan sangat berguna sekali ketika teman-teman di dunia kerja, ketika rapat, ketika memimpin tim kecil, apakah teman-teman menjadi kepala bagian misalnya, menjadi manajer dan seterusnya. Seluruh kebutuhan komunikasi itu akan luar biasa dibutuhkan. Mungkin sekarang belum terasa, tapi kalau teman-teman berorganisasi, nanti juga sudah kerja, komunikasi dengan masyarakat dan seterusnya, itu yang sebenarnya akan sangat dibutuhkan, dan skripsi memberikan kesempatan untuk itu. Sehingga kalau saya menyarankan ke teman-teman, marilah coba kita ubahlah perspektifnya. Kalau sebelumnya kita pahami skripsi sebagai sebuah ujian, sebuah beban, coba sekarang kita ubah mindsetnya menjadi ini adalah sebuah kesempatan untuk berlatih berpikir yang ilmiah, menulis yang terstruktur, dan komunikasi verbal, komunikasi lisan yang baik. Kalau itu kita lakukan, insya Allah teman-teman akan memandang skripsi dengan cara yang berbeda, sehingga nanti bisa mengerjakan skripsi dengan riang gembira, ya kayak anak kecil belajar sesuatu kan seneng gitu ya. Belajar sepeda seneng, nggak mungkin stres, jatuh berdiri lagi, nyemplung got, ya naik lagi, nabrak orang, ya terus saja sampai bisa. Nah, mungkin itu ya di episode pertama ini yang pengen saya share, yang pengen saya bagi. Terus terang ini adalah keresahan yang sebagai dosen tentu saja pasti akan dirasakan, dan saya ingin membagi itu ke mahasiswa saya selalu menyampaikan itu, dan saya ingin share ini ke lingkup yang lebih luas. Barangkali nanti ada mahasiswa yang stres mikirin skripsi lalu nyasar ke podcast saya ini, ya semoga bisa sedikit tercerahkan. Ya mungkin itu episode pertama. Semoga nanti saya akan berusaha untuk bahas tentang mungkin tema tentang skripsi ini secara panjang, secara dalam gitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa bahasan, misalnya do and don'ts-nya mengerjakan skripsi. Gimana kita milih tema, milih judul, do and don'ts-nya itu seperti apa. Gimana nanti ketika sidang, gimana persiapan untuk sidang dan seterusnya. Semoga nanti bisa konsisten. Mungkin saya merencanakan seminggu sekali akan mengupload podcast di hari dosen ini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan, dan mohon maaf kalau ini banyak kekurangan ya. Ini direkam dengan sangat apa adanya di episode pertama. Pengen pokoknya sharing lah gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kalau teman-teman merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, monggo silakan di-share ke teman-teman yang selainnya. Nanti akan saya bahas banyak sekali hal lain yang berkaitan dengan dunia kampus, terutama skripsi. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.